Misteri arwah Pina. Kali ini kita akan mengungkap ilmu makrifat dan membuka mata batin tentang Pina. Sosok Pina yang mana ini berdasarkan permintaan dari salah satu jemaah tilawah semesta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Hamdan wa syukron lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabatku, sahabat tilawah, semuanya yang kami hormati, maaf sebelumnya. Ini kita akan membahas sosok Pina, seorang wanita dari Cirebon. Ini dari segi ilmu makrifat, agar mata batin kita tidak salah kaprah, atau istilahnya agar lebih memahami tentang kejadian sebenarnya dari sisi makrifatullah, dari sisi agama, dari sisi ilmu makrifat yang tingkat tinggi. Karena kebanyakan kalau membahas arwah seperti kesurupan ya, atau ya arwah-arwah gentayangan, itu beda versi. Kalau dari pembahasan orang-orang hikmah ya, jauh berbeda. Maka ini ya kami tekankan terlebih dahulu, ini dari sisi ilmu makrifat, agar kita bisa membuka mata batin dan lebih memahami kejadian sebenarnya tentang misteri seorang Pina dari Cirebon ini. Ini tidak kalah penting menurut kami ya dari filmnya, istilahnya ya. Ada kan sampai saking ramainya, saking viralnya ya sosok Pina ini, sampai dibikin sebuah film katanya ya, dengan judul Pina Sebelum 7 Hari Full Movie 2024, seperti itu kan. Nah ini sebenarnya yang kami pantau terlebih dahulu itu kan Pina ini nyurup ya istilahnya ya, atau merasuki temannya yang bernama Winda ya kalau gak salah ya. Nah ini Pina ya, seorang Pina yang dari Cirebon ini katanya korban ya dari geng motor gitu kan. Pina Cirebon ini korban geng motor, yang mana katanya ada salah satu yang istilahnya sukalah kepadanya, sampai ya gitulah, mungkin untuk kejadiannya itu banyak ya juga diberitakan. Nah ini kita akan bahas dari segi ilmu makrifatnya ya. Nah itu sebenarnya siapa? Kenapa kok bisa seperti itu? Bisa merasuki? Nah ini masuk akal, dan akan sangat masuk akalnya itu maksudnya emang benar. Dalam ilmu makrifat, arwah manusia ini ada banyak ya, ada 7 ya. Ini 7 ini kalau disebut satu persatu ya, bolehlah. Yang pertama itu roh idopi, rohani, roh jasmani, roh hewani, roh robani, roh nabati, dan yang ke-7 terakhir Ruh Qudsi. Nah ini bukan Ruh Qudsi, bukan ruh yang ditiupkan gitu ya, bukan ruh yang didatangkan ketika 4 bulan yang sering kami bahas di alam rahim. Nah, ruh yang merasuki Winda itu bukan ruh yang itu, tapi ini adalah ruh ya, ruh yang 6-nya itu, yang selain dari Ruh Qudsi yang istilahnya yang akan dicabut nyawa itu ya, bukan. Itu adalah ruh ya, ruh yang lainnya. Bisa ruh nabati, bisa ruh idopi, bisa ruh lainnya gitu. Karena di dalam diri manusia ini itu kan ada darah
gitu kan. Ada tulang, sumsum, kulit. Nah, itulah yang menjadi gentayang. Masuk akalnya seperti ini. Kan mungkin pada saat peristiwa tersebut terjadi, itu mungkin kan ada istilahnya darah kah atau apa gitu ya, yang sifatnya itu kejadian dari ruh tersebut. Nah, ini dari itu kan adalah sebagian ruh ya. Ruh itu ada darah, itu sebagian dari ruh, kulit juga sebagian dari ruh, tulang, sumsum, semuanya itu kita sebagian dari ruh. Nah, maka untuk lebih gampangnya untuk memahami, itu suka kami istilahkan dengan istilahnya khodam. Ya, khodam ilmu. Ya, seperti kita kalau kita misalnya belajar sekolah atau mengaji, nah itu kita kan itu sedang menghimpun sebuah khodam ilmu. Dan khodam ilmu ini, sahabatku, ini ya bisa persis seperti orang yang ya zatnya si orang tersebut. Nah, maka ya akan tahu kejadian sebenarnya. Nah, seperti itulah ya sahabatku. Makanya ketika merasuki temannya itu yang bernama Winda, dia bisa mengetahui tek-tek bengeknya ya istilahnya ya, detail kejadiannya tersebut. Karena yaitu kejadian itu emang disaksikan oleh jasadnya Pina itu ada di sana, emang dia kan yang menjadi tokoh utamanya. Makanya ya itu ruh tersebut itu masih ada di alam mulki. Nah, masuk akal juga ini kejadiannya, bahkan kalau dalam kenyataan ini tidak harus sebelum 7 hari, bisa bertahun-tahun juga itu bisa masih ada jika sosok ruh kudsinya belum bisa pulang kepada Allah. Nah, di sini ya pentingnya ilmu makrifat ini. Di sini ya, kita harus bisa kembali kepada Allah ini ya. Karena urusan meninggalnya itu urusan Allah. Ingat ketika Sayyidina Ali dan lain sebagainya, tidak kan banyak juga yang sosok pahlawan agama, para kekasih Allah itu yang meninggalnya itu istilahnya dijahati ya oleh orang gitu kan. Itu banyak, itu urusan meninggalnya itu urusan Allah ya. Kita tidak harus fanatik, apakah mati syahidkah misalnya, apakah bakal celakakah karena meninggalnya itu tidak dalam keadaan sholat dan lain sebagainya. Kita harus bijaksana urusan itunya, karena itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita intinya ya, kesimpulannya, agar kita paham itu sosok apa yang merasuki ya, itu kenapa bisa merasuki dan lain sebagainya. Nah, inilah ya maksud dari video kali ini yang dibahas di ilmu makrifat ya, agar mata batin kita tercerahkan. Semoga bermanfaat sahabatku ya. Jika ada yang mau ditanyakan lagi, silakan saja di komentar ya. Jangan sungkan. Semoga berkah dan sehat selalu. Salam tilawah semesta.